وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Gitu kan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili? Ya enggak? Syirik besar, sepakat para ulama bahwasannya pelakunya kekal dalam neraka. Ya, kekal dalam neraka dengan ijma' para ulama. Adapun syirik kecil, mereka para ulama juga ijma' pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Namun mereka ikhtalafu, mereka berselisih, apakah orang yang terjatuh pada syirik kecil walam yatub qabla al-maut, belum bertaubat sebelum wafat, orang ini tadi yang terjatuh pada syirik kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala syiriknya ataukah tidak? Itu yang jadi masalah. Sebagian mengatakan orang yang terjatuh pada syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mau tak mau dia harus menanggung dosanya ketika meninggal dunia, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Qaul tsani, pendapat yang kedua, orang yang terjatuh pada syirik kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sehingga dia tahtal masyiah. Insya'a 'adzabahu, insya'a ghafara lahu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalam Syarah Kasyfus Syubhat bahwasanya Ibnu Taimiyah punya dua qaul dalam bab ini. Marra yaqulu hadza wa marra yaqulu hadza. Terkadang beliau berpendapat yang pertama, terkadang berpendapat yang kedua. Fal khulasa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang afdol kita lebih hati-hati. Ya, yang namanya syirik walaupun kecil dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili min a'zam al-ma'asi, termasuk dosa yang paling besar. Jelas? Walaupun syiriknya kecil. Itu kesimpulan yang disebutkan dari keterangan yang kita baca kemarin-kemarin. Kemudian juga kesimpulan yang dari yang kita baca kemarin yang disebutkan Syekh Sulaiman ini juga, syirik besar disepakati oleh para ulama merupakan naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal keislaman dengan ijma' para ulama. Kemarin kita sebutkan yang menukilkan ijma' seperti Al-Qadhi Iyad, Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa dan yang lainnya. Intinya yang menjadi pembatal keislaman ada pada syirik besar dengan ijma' para ulama. Adapun syirik kecil tidak menjadi pembatal keislaman, tapi tetap dikatakan dia dosa besar. Jelas? Contoh syirik kecil yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yasirur riya, riya yang sedikit. Tapi kalau riya terus menerus itu bahaya. Yang bisa kita ambil faedah pula bahwasanya syirik besar menggugurkan seluruh amalan. Kalau mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan gugurlah segala sesuatu yang mereka dulu kerjakan di dunia, tatkala mereka tidak bertaubat dan mati dalam keadaan syirik. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, apa makna syirik? Syirik adalah taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasaisil khaliq, menyetarakan makhluk dengan al-khaliq, menyetarakan manusia, jin dan yang semisalnya dengan Allah Azza wa Jalla, sang pencipta, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Baik dalam bab rububiyah atau dalam bab uluhiyah atau dalam bab al-asma wa sifat. Jelas? Itu namanya syirik. Jadi penyetaraan, mengangkat makhluk setara dengan Allah Azza wa Jalla, itulah syirik.